Pertemuan kali ini itu terkait dengan fungsi-fungsi manajemen dalam lembaga pendidikan Islam. Terutama kita akan mempelajari tentang bagaimana fungsi-fungsi manajemen. Nah, perkuliahan ini, tujuan dari perkuliahan ini, itu kita lihat kolom yang kedua ini. Ya. Yang pertama, dalam 1 minggu pertemuan perkuliahan ini, itu diharapkan teman-teman mahasiswa yang pertama itu harus mampu bisa menganalisis fungsi-fungsi manajemen. Nah, fungsi manajemen itu apa? Semacam peran ya, peran atau aktivitas atau kegiatan yang ada di dalam pengelolaan suatu lembaga. Jadi agar lembaga itu bisa jalan, bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan, ada beberapa aktivitas organisasi yang harus dijalankan. Nah, aktivitas-aktivitas itu namanya fungsi manajemen. Nah, apa saja, bagaimana keterkaitan itu kita pelajari. Saya akan menjelaskan secara sepintas saja, nanti diperdalam oleh mahasiswa sendiri dengan belajar mandiri yang akan difasilitasi oleh dosen melalui diskusi di WA ya. Nah, jadi menganalisis sehingga teman-teman betul-betul bisa memahami bagaimana fungsi-fungsi yang ada di dalam sebuah manajemen itu bagaimana. Yang kedua, setelah mampu menganalisis ini, coba temukan ya, apa keterkaitannya, hubungan antara fungsi-fungsi tadi itu. Nah, secara umum ya, fungsi manajemen itu kan begini ini ya. Ini namanya fungsi manajemen. Jadi manajemen dalam suatu organisasi itu dalam mencapai tujuan itu agar tercapai itu minimal itu ada 4 fungsi yang harus ada 4 aktivitas yang harus dilakukan. Yang pertama adalah ini planning atau merencanakan mau kemana suatu organisasi itu akan diarahkan, tujuannya apa yang ingin dicapai, bagaimana mencapainya, itu namanya perencanaan. Nah, setelah perencanaan itu dirumuskan, harus ditentukan siapa harus melakukan apa. Jadi ada semacam pembagian tugas, pembagian wewenang, pembagian pekerjaan. Nah, tadi perencanaan tadi itu kemudian dibagi habis orang-orang yang ada dalam organisasi itu dengan menentukan kewenangan dan tugas-tugas masing-masing. Nah, setelah ditentukan siapa melakukan apa, maka harus diaktualisasikan, harus dilaksanakan. Tadi itu. Siapa mengerjakan apa, nah itu dipraktekkan. Nah, untuk memastikan bahwa apa yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi itu sesuai dengan perencanaannya, sesuai dengan planningnya, maka harus dikontrol. Nah, yang terakhir ini. Ya. Yang terakhir ini apa fungsi kontrol atau pengawasan, harus diawasi. Siapa yang diawasi adalah orang-orang tadi itu. Apakah sudah melakukan tugasnya sesuai dengan perencanaannya. Nah, minimal dengan 4 fungsi ini, maka organisasi itu akan jalan. Tujuan yang ditentukan akan dapat tercapai. Jadi ada perencanaannya, kemudian diorganisir siapa melakukan apa, kemudian dikerjakan, diaktualisasikan, kemudian diawasi. Nah, jadi fungsi-fungsi perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan dan pengontrolan terhadap organisasi, terhadap sumber daya yang ada dalam organisasi untuk mencapai tujuan, keseluruhan itulah namanya manajemen. Jadi manajemen sebetulnya ya berisi aktivitas-aktivitas fungsi manajemen itu sendiri. Planning, organizing, actuating, dan controlling. Minimal itu. Kemudian ini saking terkenalnya minimal 4 ini kemudian disingkat dengan POAK. P planning, O organizing, A actuating, kemudian controlling. POAK ya. POAK. Nah, namun oleh
eh, ahli manajemen yang lain itu istilah-istilah itu berbeda kadang-kadang. Kalau planning semuanya sepakat ini, lihat ini. Nih ya, di kolom ini semuanya sepakat bahwa dalam organisasi itu ada perencanaan, ada pengorganisasian. Nah, berikutnya, langkah berikutnya itu, atau aktivitas berikutnya itu yang berbeda-beda. Kalau menurut Henry Fayol, nah, actuating itu dibahasakan dengan commanding atau mengkomando. Kemudian mengkoordinasi, coordinating. Ya, mengkomando, mengkoordinasi, kemudian baru mengkontrol. Nah, itu menurut Henry Fayol. Jadi merencanakan, mengorganisir, kemudian mengkomando, menyuruh, tapi oleh Josh Terry itu disebut mengaktuating atau mengerjakan atau melakukan, mengaktualisasikan atau menjalankan, melaksanakan, kemudian mengkoordinir. Nah, ini berarti menurut Josh Terry, fungsi commanding dan coordinating itu dimasukkan dalam organizing. Jadi organizing itu cakupannya ya ini aktivitasnya. Oke. Nah, beda lagi menurut Luther Gallick ya, Luther Gallick. Ada staffing, ada directing, ada coordinating, ada repressing ya. Oke. Staffing kalau menurut Josh Terry itu termasuk aktivitas mengorganisir. Namanya mengorganisir itu yang menyusun staff. Menyusun staff itu ya merekrut orang, membina orang, memberi tugas kepada orang, namanya staffing. Kemudian directing, menyuruh, mengarahkan siapa mengerjakan apa, bagaimana mengerjakannya, itu directing. Nah, ini itu menurut Terry itu dimasukkan dalam fungsi organizing. Karena itulah Terry itu hanya mencantumkan fungsi planning, organizing, actuating, dan controlling. Dan inilah namanya perbedaan-perbedaan istilah dan perbedaan aktivitas yang ada dalam organisasi menurut para ahli di bidang manajemen. Ada Henry Fayol, ada Luther Gallick, ada Josh Terry, dan seterusnya ya, dan seterusnya. Oke, inilah yang namanya fungsi-fungsi manajemen. Nah, tugas kalian mahasiswa dalam minggu ini itu adalah coba mempelajari satu persatunya ini. Minimal itu planning, organizing, actuating, controlling. Nah, dengan bahasa lain misalkan ada yang staffing, ada yang namanya directing, dan seterusnya lah, seterusnya ya. Nah, kemudian menemukan apa hubungan antara fungsi satu dengan fungsi yang lain. Hubungan itu begini, ya coba dibayangkan ya, suatu organisasi kalau tidak ada rencana, itu kira-kira apa terjadi? Contoh-contoh misalnya ya, Universitas Nahdlatul Ulama Indonesia misalnya. Kita bayangkan kalau dalam 1 tahun itu tidak ada rencana apa yang dilakukan, apa yang akan dicapai, tidak ada rencana, itu kira-kira jalannya bagaimana? Jalan organisasi lembaga unusia itu. Jadi akan kacau balau. Coba kita bayangkan lagi, perencanaannya oke, matang sekali. Tapi orang-orang yang ada dalam unusia itu tidak diorganisir dengan baik. Tidak ditentukan siapa melakukan apa tugasnya, kewenangannya. Jadi akhirnya orang-orang yang ada dalam organisasi bekerja semaunya sendiri. Kira-kira apa jadinya? Itu artinya apa? Hubungan antara planning dengan organizing itu terkait. Perencanaan tanpa diorganisir orangnya ya tidak jalan gitu. Orang yang diorganisir tapi tidak direncanakan juga nggak jalan. Jadi ini hubungannya itu sangat erat sekali. Coba kita bayangkan, planning oke. Pengorganisasiannya oke, tapi tidak dijalankan. Tidak, apa kira-kira yang terjadi? Ini artinya apa? Hubungan actuating dengan organizing ini sangat erat. Nah, hubungan sangat erat itu biasanya dalam lambangnya itu dilambangkan dengan arah panah yang timbal balik. Planning diarahkan ke organizing, organizing diarahkan ke planning. Itu berarti arahnya timbal balik. Dan seterusnya. Jadi nanti dikasih seperti itu hubungan antara
planning, organizing, activating, dan controlling seperti itu. Nah, nanti sekali lagi tugas mahasiswa membaca buku sumber yang ada itu untuk melihat fungsi-fungsi semuanya ini. Ini menjadi tugasnya. Nah, setelah mengkaji seperti itu, kemudian menganalisis hubungan antara planning, organizing, dan controlling, kemudian tugas berikutnya adalah ini, visualisasikan keterkaitan antar fungsi manajemen tersebut dalam bentuk infografis. Artinya begini, teman-teman mahasiswa diminta untuk apa yang dipahami setelah membaca buku, hasil menganalisis, kemudian mengaitkan satu dengan yang lain, coba apa yang dipahami dalam benak itu tolong digambarkan dalam bentuk gambar. Bisa dalam bentuk infografis, dilambangkan dengan gambar apalah gitu. Misalkan perencanaan itu diberi gambar apa gitu. Pengorganisian itu digambar, dilambangkan dengan gambar apa, kemudian dihubungkan dengan arah panah, ya kan. Itu namanya memvisualisasikan pemahaman tadi itu dalam bentuk gambar. Nah, infografis yang kira-kira menarik lah. Ada 3 ukurannya gambarnya diminta ya. 1, gambarnya itu buatlah yang semenarik mungkin. 1. Yang kedua, buat gambar tadi itu semenarik mungkin, tapi mudah dipahami setiap orang. Bukan hanya dipahami dirinya sendiri ya, tapi kira-kira siapapun yang membaca gambar itu kemudian paham, oh ini toh fungsi-fungsi manajemen itu ada ini, kemudian ini saling terkait semuanya untuk mengarah kepada tujuan organisasi dan seterusnya. Begitu. Nah, 1 gambar yang menarik, diberi warna apa, dikasih lambang apa, itu terserah. Yang kedua, mudah difahami. Yang ketiga, itu komprehensif. Komprehensif artinya, unsur-unsur ini itu lengkap. Unsur ini, misalkan terserah ngambil yang mana, menurut siapa itu saya tidak membatasi ya. Silakan teman-teman memilih sendiri, menurut pendapat siapa. Yang paling penting adalah bisa menggambarkan tadi itu dalam bentuk sebuah visualisasi pemahaman yang baik, yang menarik, dan yang komprehensif. Oke. Nah, kemudian berikutnya diharapkan setelah teman-teman belajar minggu ini itu menyadari betul bahwa langkah-langkah yang sistematis dalam melakukan fungsi-fungsi tadi itu untuk dalam mengelola suatu lembaga pendidikan itu sangat penting. Artinya apa? Artinya suatu lembaga itu tidak bisa ujuk-ujuk untuk mencapai tujuan kalau tidak mengikuti langkah-langkah sistematis menggunakan fungsi-fungsi manajemen tadi itu. Nah, ini artinya apa pula? Artinya nanti kelak mahasiswa ketika teman-teman itu terjun di masyarakat, kemudian diserai mengelola suatu lembaga pendidikan, tolong jangan berpikir bim salah bim. Semuanya harus berproses selangkah demi selangkah melalui langkah yang sistematis. Dan langkah-langkah tadi itu ya berupa fungsi-fungsi manajemen itu. Ya, harus direncanakan, harus diorganisir, kemudian dilaksanakan dengan baik, kemudian diawasi, balik lagi dari pengawasan itu akan menimbulkan rekomendasi perbaikan, kemudian direncanakan lagi dan seterusnya, muter terus begitu. Itu namanya berproses untuk mengelola lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan. Itu diharapkan mahasiswa itu punya pemikiran seperti itu, sehingga tidak berpikir bim salah bim gitu, tidak mau berproses. Nah, jadi kalau mengelola apapun itu harus melangkah dengan sistematis. Ini yang diharapkan punya sikap seperti itu. Oke, inilah target pembelajaran dalam 1 minggu ini. Tolong nanti dipelajari lah bagaimana cara agar itu bisa tercapai. Ini aktivitasnya ya. Aktivitas mahasiswanya tuh ini. Nah, yang pertama tentu mengkaji bahan-bahan yang ada. Apa bahannya? Misalnya PowerPoint tadi, kemudian buku-buku yang sudah dimiliki oleh mahasiswa tolong dibaca. Kalau kurang puas juga cari di YouTube, itu sudah banyak sekali bertebaran konten-konten yang menjelaskan tentang manajemen, itu tolong dicari. Nah, kemudian didiskusikan baik di grup WA maupun melalui
learning management system e-kampus yang kita miliki. Silakan ditanya di sana, saling diskusi, bertanya kepada dosen dan sebagainya. Nah, pertanyaannya, waduh saya kan nggak sempat baca buku. Nah, tapi begini, saya tahu teman-teman ini kelas karyawan itu kan biasanya kuliah itu sambilan ya, sambil kerja. Bagaimana kalau nggak sempat membaca buku? Ingat bahwa sumber ilmu itu kan tidak hanya dari mata membaca buku. Bisa juga dari telinga, dengan cara mendengarkan. Nah, untuk mendengarkan sebuah ilmu, itu bisa dipancing dengan bertanya. Maka itulah perlunya, teman-teman kalau ada kesulitan itu tolong hubungi dosen. Bertanya tentang konten apa yang bisa, yang belum dipahami. Jadi kalau nggak rajin membaca, ya rajin bertanya. Kalau nggak rajin bertanya, ya rajin nyari konten-konten YouTube yang terkait dengan ini. Sekarang sudah banyak sekali ya. Nggak ada alasan kekurangan sumber belajar ya. Ini lakukan, tolong dilakukan ya. Belajar mandiri. Dan kemandirian inilah nanti yang menentukan teman-teman itu berhasil apa tidak dalam perkuliahan ini. Nah, setelah itu tentu mahasiswa diharapkan untuk mengerjakan tugas ya. Mengerjakan tugas. Jadi tugas tadi itu sebetulnya kalau teman-teman bisa membuat gambar tadi itu sebetulnya ekspresi dari pemahaman teman-teman terhadap apa? Terhadap pemahaman terhadap konten yang harus dikuasai ini. Begitu. Nah, kenapa kok saya beri tugas berupa menggambarkan infografis yang menarik tadi itu? Sebetulnya saya ingin mengajari ya kepada teman-teman ini untuk berpikir kreatif, inovatif, kritis gitu lah. Gini, mahasiswa untuk membuat gambar ini, membuat nomor 3 ini tidak mungkin bisa membuat kalau tidak menguasai kontennya. Tidak akan bisa membuat gambar kalau tidak bisa menguasai nomor 2. Mengaitkan antara fungsi tadi itu. Jadi, untuk mengerjakan nomor 3 ini, itu butuh prasyarat. Ya, butuh prasyarat berupa menguasai kontennya dan bisa menemukan keterkaitan antar fungsi-fungsi tadi itu. Jadi, sebetulnya tugas ini tuh sudah lengkap. Ya. Nah, nanti yang diserahkan kepada saya melalui e-learning itu adalah nomor 3 aja ini. Kalau hasil analisisnya ini saya sudah percaya lah itu nggak usah dilaporkan. Tapi laporan akhirnya saja ini, yaitu memvisualisasi ini yang perlu disampaikan ke saya. Oke, baik. Jadi itu ya tugas nanti dalam 1 minggu ini. Tolong dikuasai 4 kompetensi ini dengan cara melakukan kolom yang kelima ini, ya, berdiskusi secara mandiri dan seterusnya. Nah, baik, saya lanjutkan dari PowerPoint ini nanti saya sebarkan ke teman-teman semua. Tolong dipelajari, tentu diperkuat dengan buku-buku yang ada ya. Nah, fungsi-fungsi manajemen ini yang inti kan yang POAK ini ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Ini yang utama. Nah, masing-masing apa itu perencanaan ini sudah saya jelaskan di sini, nanti dibaca sendiri tentu ya, planning, kemudian apa saja tahapan perencanaan itu, mulai dari penetapan tujuan, dirumuskan keadaan saat ini, kemudian mengidentifikasi keadaan saat ini dan hambatan-hambatannya apa, kemudian menemukan gap antara apa yang diinginkan dengan kondisi saat ini, kemudian baru direncanakan dan seterusnya. Nah, ini gambaran. Ini sekedar contoh ya, sekedar contoh menggambarkan visualisasi itu seperti ini. Nah, hierarki perencanaan yang ada, pertama ada visi misi yang tertinggi itu diturunkan menjadi sasaran-sasaran, kemudian sasarannya dicapai dengan rencana strategis. Nah, rencana strategis itu diturunkan lagi menjadi rencana-rencana yang sifatnya operasional yang langsung dilakukan di lapangan. Itu 2 bentuknya. Ada perencanaan yang sifatnya sekali pakai, jadi dia berbentuk proyek, habis itu selesai. Tapi ada yang terus-menerus, perencanaannya itu terus-menerus.
Jadi apa? Aktivitasnya itu berulang terus dalam sepanjang tahun. Nah, itu perlu direncanakan, kedua-duanya itu perlu direncanakan. Nah, berikutnya tentang organizing ya. Organizing itu apa? Nanti dipelajari sendiri. Nah, berikutnya yang paling akhir ya, kegiatan mengkontrol, pengawasan dan seterusnya. Nah, ini contoh juga. Ini sekedar contoh bagaimana keterkaitan antar fungsi manajemen tadi itu. Kalau teman lihat gambar ini kan nggak menarik ya. Terlalu sederhana. Nah, maksud saya, teman-teman itu bisa menggambarkan ini itu dalam gambar-gambar yang menarik gitu. Menarik tentu berawal dari apa? Pemahaman yang tajam, pemahaman yang komprehensif dari konsep-konsep yang tadi saya tuliskan di atas. Hubungan seperti ini menunjukkan keratan hubungannya. Kalau tak panahnya penimbal balik begini ini. Tadi sudah saya jelaskan. Oke, ini contoh. Nah, ini contoh bagaimana sebuah hubungan antara perencanaan dengan pengawasan. Jadi perencanaan pengawasan itu sebetulnya adalah memastikan apapun aktivitas yang ada di organisasi itu sesuai dengan apa yang direncanakan. Itulah pengawasan. Jadi tujuan dari sebuah pengawasan itu sekali lagi adalah untuk memastikan bahwa apapun aktivitas yang ada dalam organisasi itu yang dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam organisasi itu, mulai misalkan pembagian tugas dan kewenangan, penyusunan orang-orang personalianya, kemudian pengarahannya, siapa melakukan apa, itu semuanya dilakukan sesuai dengan rencana. Nah, itulah fungsi sebuah pengawasan. Nah, pengawasan itu berakhir dua hal. Kalau sesuai dengan perencanaan, ya kalau pelaksanaannya itu sesuai dengan perencanaan itu berarti baik. Artinya tinggal melanjutkan. Tapi ketika pelaksanaan dalam organisasi itu tidak sesuai dengan perencanaan, berarti harus ada koreksi, harus ada pelurusan, harus ada rekomendasi untuk diperbaiki apa yang harus dilakukan, ada koreksi. Nah, ini keterkaitannya seperti ini, contoh gambarnya. Nah, akhirnya ini teman-teman sekalian ya, tugas pertemuan ketiga ini, tugas ketiga dari pertemuan keempat, itu teman-teman itu diminta ini, tolong buat desain sebuah visualisasi gambar tentang hubungan antara fungsi manajemen tadi itu, yang minimal 4 itu, tapi boleh lebih dari 4, 9 sampai 12 boleh. Ya. Tapi dalam bentuk yang infografis yang lengkap, menarik, dan mudah difahami oleh pembaca, bukan oleh dirinya sendiri. Nah, agar ini bisa dilakukan, yang pertama langkahnya adalah tolong pahami dulu konsep masing-masing fungsi manajemen tadi itu. Apa itu perencanaan? Unsur-unsurnya apa? Aktivitasnya apa? Apa itu pengorganisasian? Aktivitas dalam organisasi itu apa? Kemudian, apa itu pelaksanaan? Bagaimana melaksanakan sebuah perencanaan? Kemudian pengawasan, apa itu pengawasan? Apa yang harus diawasi? Bagaimana mengawasi? Dan seterusnya, itu difahami. Baru kemudian setelah paham ini, itu bisa menganalisis keterkaitan atau hubungan masing-masing itu. Nah, pemahaman dalam hubungan masing-masing fungsi tadi itu, kemudian tugas mahasiswa adalah buatlah sebuah desain berupa gambar, atau infografis, atau grafik, atau apa, simbol-simbol yang gambar tadi itu mewakili pemahaman Anda sebagai mahasiswa setelah mempelajari tadi terkait dengan konsep fungsi-fungsi manajemen dan hubungannya dalam sebuah organisasi. Nah, kalau mahasiswa bisa menjawab nomor 3 ini, itu berarti mahasiswa sudah mampu memahami konsep manajemen, konsep fungsi manajemen, sudah mampu menganalisis keterkaitan masing-masing. Nah, diharapkan dari kemampuan pemahaman yang mendalam tadi itu, maka mahasiswa diharapkan punya kesadaran, punya sikap yang tidak bim salah bim kalau ingin sukses itu. Tapi punya sikap untuk mau berproses. Kalau ingin sukses mengelola suatu lembaga, itu harus berproses. Mulai dari perencanaan,
kemudian dilanjutkan dengan pengorganisasian, dilaksanakan, diawasi, diperbaiki lagi, terus menerus seperti itulah. Kemudian akhirnya suatu lembaga itu akan tercapai tujuannya. Itu yang diharapkan. Jadi mahasiswa tidak memiliki sikap yang instan yang penting berhasil, tidak mau berproses. Itu bukan mahasiswa yang baik. Jadi diharapkan sekali lagi dengan pemahaman teman-teman memahami tentang manajemen seperti ini, itu diharapkan punya sikap-sikap seperti itu. Sehingga dengan belajar seperti ini punya pengetahuan tapi juga sikapnya itu terbentuk. Dari pengalaman-pengalaman menjawab soal-soal seperti ini. Saya kira ini ya pertemuan kali ini. Nanti kita lanjutkan sesuai dengan tadi saya sampaikan di yang kolom 5 tadi itu langkah-langkahnya. Teman-teman perlu mempelajari secara mandiri slide ini, diperkuat dengan buku-buku yang kemarin saya wajibkan untuk dipunyai. Kemudian mendiskusikan di grup WA. Nah, atau kalau ingin belum puas juga bisa menghubungi lewat telepon ke dosen. Nah, dalam hal tugas ini kok masih belum jelas maksudnya gimana, caranya bagaimana, tolong didiskusikan di grup. Tidak ada alasan untuk tidak mengerjakan. Tidak ada alasan untuk tidak bisa. Nah, jadi itu kira-kira teman-teman sekalian, mohon untuk diperhatikan